Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaluddin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan perihal indukan. Di salah satu kesempatan ada sahabat yang bertanya ke saya, bisakah kita membuat indukan dari lele yang kita besarkan? Jadi si sahabat kita ini adalah pembudidaya ikan lele segmen pembesaran, namun dia suka menemukan babon atau bongsoran. Jadi lele tersebut besarnya itu melebihi dari ukuran konsumsi. 1 kg isi 3, isi 2. Nah, babon-babon tersebut bisakah kita jadikan sebagai indukan? Jawaban dari saya bisa, namun prosesnya tidak sembarangan. Jadi banyak sahabat yang ingin mencetak indukan, alias dia mencetak sendiri atau membuat sendiri ya dari lele yang dia budidayakan. Tapi terkadang memang suka kurang paham caranya. Nah, di sini saya akan menjelaskan agar sahabat terhindar dari memijahkan indukan satu turunan. Kenapa? Jika indukan lele kita pijahkan satu keturunan, alias dia itu dalam satu koloni itu yang kita besarkan, yang kita jadikan konsumsi, itu masih satu darah atau satu turunan. Misalnya dari 2 jenis indukan misalnya. Nah, itulah yang dinamakan satu turunan. Nah, biasanya kalau kita pijahkan lele, atau kita memijahkan ikan lele satu turunan, biasanya keturunannya pun akan prematur. Ada banyak yang selamat, tapi sebagian ada yang prematur. Ada juga yang selamat, terkadang imunitasnya lemah. Lelenya itu sedikit-sedikit kena gangguan, sedikit-sedikit kena penyakit. Nah, dikarenakan itu ada pemijahan yang satu keturunan. Nah, untuk menghindari hal itu, di sini saya akan memberikan trik kepada sahabat semua cara mencetak indukan dari konsumsi. Silahkan sahabat perhatikan gambar di atas ini. Perumpamaan untuk mencetak indukan di sini akan saya contohkan dengan 4 kolam. Nah, untuk 2 kolam ini saya namakan kolam A, dan untuk yang satu lagi saya namakan kolam B. Nah, kolam A ini kita sekat menjadi 2, kolam B juga kita sekat menjadi 2, yaitu menjadi 4 kolam untuk keseluruhan. Kenapa saya ajarkan demikian? Biar sahabat lebih rapih, biar lebih apik lagi dalam mencetak indukan, agar nanti tidak memijahkan indukan lele satu keturunan. Oke, yang pertama, ketika sahabat berbudidaya ikan lele di segmen pembesaran, untuk periode pertama ini, umpamanya dalam jarak waktu 2-3 bulan, kita sudah selesai berbudidaya. Ikan kita sudah mencapai konsumsi semua. Namun, ketika kita finish menjual lele konsumsi, nah di situ terdapat bongsoran. Entah beberapa ekor di situ, silahkan sahabat jangan jual kemana-mana, apalagi dijual murah. Cetak saja menjadi indukan. Nah, untuk periode pertama ini, silahkan sahabat tempatkan di kolam yang A. Tapi sebelum sahabat tempatkan, dipilah dulu mana jantan, mana betina. Biasanya kalau babon atau bongsoran ukuran 1 kg isi 4, isi 3, apalagi isi 2 yang sudah gede, itu sudah ketahuan alat kelaminnya. Apakah memang dia jenis kelaminnya jantan atau betina, itu sudah ketahuan. Nah, silahkan indukan tersebut tempatkan di kolam A, tapi dengan tempat yang berbeda. Jantannya sebelah sini dan betinanya sebelah sini, jadi dipisah. Nah, itu untuk periode pertama. Sahabat jangan dulu memijahkan induk tersebut apabila jadi. Umpamanya indukan tersebut sudah mencapai waktunya 1 tahun. Jangan dulu dipijahkan. Karena apa? Kita tunggu di periode kedua. Nah, di periode kedua kan kita nanam bibit lagi tuh. Kita nanam bibit lagi. 2-3 bulan, paling lama 4 bulan kemudian kita beres panen, dan di situ juga pasti akan menemukan babon atau bongsoran kembali. Untuk bongsoran atau babon yang kita dapatkan dari budidaya ikan lele konsumsi di periode kedua ini, sahabat silakan masukkan ke kolam yang B. Itu juga sama, dipisah antara jantan dan betina, jangan disatukan, dipisahkan. Nah, itulah cara saya memanage babon atau bongsoran untuk dijadikan indukan. Jadi kita jangan asal-asalan, asal nyampur aja di situ, asal jadi induk lalu kita pijahkan, tidak bisa seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari kolam yang A, jantan dan betina, kolam yang B, jantan dan betina ini nanti kita silangkan agar tidak terjadi perkawinan satu darah. Umpamanya jantan yang dari kolam A, silahkan sahabat silangkan ke betina yang ada di kolam B. Jadi disilang. Nah, nanti jantan yang ada di kolam B, silahkan sahabat silangkan dengan betina yang ada di kolam A. Insya Allah dengan cara seperti itu, terbukti indukan saya pun tidak mengalami gangguan, alias mijah tapi gagal, atau mijah ngampas, atau mungkin mijah tapi benihnya itu imunitasnya lemah, dikit-dikit kena penyakit, dikit-dikit kena penyakit, enggak. Jadi saya silangkan. Atau mungkin dengan cara yang kedua ya, silahkan sahabat, umpamanya saya terlalu lama kalau nunggu 2 periode pembesaran ikan lele. Saya ingin 1 periode pembesaran ikan lele ketika mendapatkan babon dan saya urus selama 1 tahun, nanti bisa dipijahkan. Silahkan ikuti caranya seperti ini.
Ketika sahabat melakukan pembesaran ikan lele, 2, 3, sampai 4 bulan kemudian misalnya beres panen, lalu menemukan bongsoran atau babon, nah di situ silakan sahabat pisahkan. Umpamanya calon indukan ini sudah mencapai batas waktu umur 1 tahun. Jangan dulu dipijahkan indukannya, karena ini satu turunan. Nah, cara saya beli indukan dari luar, sesuaikan jumlahnya. Apabila bongsoran yang kita urus ini umpamanya 10 pasang, 20 ekor nih. Jantan 10, betinanya 10. Nah, di luar juga kita beli 20 ekor, jantan 10, betina 10. Nanti kita silangkan. Jantan yang dari luar yang kita beli, disilangkan dengan betina yang kita cetak dari bongsoran. Nah, untuk betina yang kita beli, nah nanti disilangkan dengan jantan yang kita cetak dari bongsoran. Seperti itu sahabatku semua. Jadi ada 2 cara ya. Silahkan sahabat pilih-pilih saja mana yang terbaik. Jika sahabat memilih cara yang pertama, silahkan siapkan 4 kolam biar tidak tertukar dan nanti manajemen indukannya pun rapi. Ataupun sahabat ingin agak singkat nih, silahkan ambil cara yang kedua. Calon indukannya kita urus sampai usia 1 tahun, nanti sisanya kita beli lalu kita silangkan. Seperti itu sahabatku semua cara saya mencetak indukan dari bongsoran. Kenapa harus kita lakukan cara apik seperti itu? Karena semakin kesini kualitas ikan lele semakin menurun. Bukan kualitas rasa. Kalau rasa mungkin seperti itulah rasanya ikan lele. Tapi si pembudidaya atau petanilah yang bisa merasakan lele tersebut bandel atau tidak. Biasanya kan ada bibit lele yang seperti ini. Terkadang bibit lele tersebut sehat di tempat kita. Tapi ketika kita pindahkan ke tempat orang, itu udah lain lagi. Terkadang dia suka lemah, terkadang dia cepat kena penyakit, dan lain sebagainya, permasalahan selalu ada. Disitulah nanti yang menentukan kualitas bibit ikan lele. Apabila kita sembarang memijahkan, itu makin kesini nanti semakin jelek untuk kualitas lele yang kita budidayakan. Umpamanya kita membudidayakan, turun lagi anaknya juga satu turunan, turun lagi ke sana, makin turun, makin ke sana, kualitas bibit lele nanti akan semakin jelek. Nah, untuk menjaga hal itu, kita juga sebagai petani harus paham bagaimana cara memanajemen indukan. Terlepas itu mau jenisnya apa, mau lele dumbo, mau sangkuriang, mau lele mutiara, mau lele python, lele masamo, silahkan terserah sahabat. Yang jelas manajemen indukan seperti itu. Mau jenis apapun itu indukan lelenya, kalau kita benar dalam memanajemen indukan tersebut, pasti keturunannya pun akan bagus, atau mungkin hasil bibitnya pun akan bagus. Sekian dulu video dari saya. Silahkan dukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya, agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.